Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Handayani, NPM 1011979, dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya dan juga kebetulan dia sebagai seorang ketua Karang Taruna. Halo, Sandi. Halo. Ketemu lagi ya. San, Ya. San, gimana sih kamu bisa berpikir buat jadi ketua Karang Taruna gitu? Seusia aku, mudah banget gitu. Kalau dibilang apa, saya sih karena emang dari dulu kan aku tuh emang suka banget sama organisasi kan, tahu sendirilah di sekolah gimana Osis, apa kan. ya? Nah, akhirnya setelah dari kelas 2 kelas 2 SMA, akhirnya terjun di dunia organisasi masyarakat, yaitu di Karang Taruna. Jadi sebagai anggota, awalnya sebagai anggota kesini sebagai anggota kayak nggak ada tantangan sama sekali kan, nggak ada tantangan sekali, pengen ada tantangan lagi nih, gimana nih caranya. Nah, akhirnya dari rekan-rekan terus dari pihak-pihak yang lain ngasih solusi, katanya mau nggak untuk mau naik ya jadi ketua Karang Taruna. Awalnya dalam hati kayak bisa nggak ya Bisa nggak sih gue gitu ya? bisa nggak sih gue gitu, tapi ya aku kayak ya udahlah jalannya aja, ternyata bisa. Pasti bisa ya. Akhirnya di 2000 berapa ya, 2019 lah, 2019 akhirnya nyoba buat terjun jadi ketua Karang Taruna, dan nyoba akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang masih menjabat. Ini sih kalau dihitung-hitung itu udah 2 periode juga, udah 2 periode. Gitu ya. Harusnya tahun kemarin itu lengser habis, periode kemarin udah habis, cuman yang lain pada ngusulin lagi, ya Akhirnya naik lagi ya, diambil lagi. dan lagi. Oke, San, aku mau ngajuin beberapa pertanyaan nih. Gak keberatan kan ya? Boleh. Nih, sebagai ketua Karang Taruna, apa sih latar belakang kamu? Tahu dibentuknya Karang Taruna itu? Latar belakangnya dibentuk Karang Taruna di tempat kamu tuh kayak gimana sih? Nah, kalau nanyain latar belakang dibentuknya Karang Taruna itu untuk apa dan kayak gimana, kita sih awalnya ngebentuk Karang Taruna itu pertama ya untuk jadi wadah inspirasi para remaja kan. Kalau misalnya kita di masyarakatnya nggak ada penampungan untuk aspirasi masyarakat anak muda, bakalan susah kan, karena kan kalau di masyarakat itu identiknya dengan orang tua kan, orang tua terus yang lebih usia lah Sesepuh gitu ya. gitu kan. Nah, akhirnya cobalah bikin gimana nih kita bikin Karang Taruna nih. Awalnya emang susah juga buat ngajakin. Dari dulu juga emang udah ada ya, cuman kan kebanyakan nih di tempat aku juga jalan sih jalan, cuman anak-anak mudanya tuh kayak ngapain sih gitu. Nah, kayak gitu, karena emang anak muda tuh dia kan pengennya tuh ada kumpulan-kumpulan, cuman dia nggak mau ada yang berfaedahnya. Dari kumpulan-kumpulan tuh kayak kumpulan sebatas kumpul-kumpul aja. Tapi aku di sini pengen coba nih gimana nih biar kumpulan tuh bisa ada faedahnya gimana ya. Nah, akhirnya bikinlah wadah Karang Taruna itu. Si wadah tarunanya itu emang udah ada ya dari dulu, cuman sama kamu mungkin lebih dikembangin lagi gitu ya. Selanjutnya aku nanya lagi nih, bagaimana cara agar Karang Taruna mudah disosialisasikan kepada pemuda-pemudi di tempat kamu nih sebagai ketua Karang Taruna? Kalau cara sih lebih ke kayak kita ngelihat kegemarannya dulu deh, kegemarannya pemuda-pemudi di lingkungan itu kayak gimana. Karena kan pasti setiap pemuda-pemudi punya kegemaran kan. Seperti kalau di kampung aku tuh anak-anak pemuda-pemudinya tuh lebih ke kayak ke seni. Dan kebetulan juga aku emang suka seni gitu kan. Udah akhirnya aku ngambil nih buat tarik atau sosialisasi ke anak juga pakai seni juga gitu, pakai seni yang emang mereka juga pada
suka gitu kan. Tertarik gitu ya. Tertarik gimana caranya nih. Yaudah, Seni apa sih kalau boleh tahu? kalau di sana tuh lebih ke kayak seni rebahan, terus kayak lengser. Dia lebih ke tradisional sih sebenarnya. Si seninya itu biasanya kamu tampilin tiap apa gitu? Ada acara apa gitu? Kalau kita kalau nampilin tuh paling kayak di acara-acara besar, di acara-acara besar mah kita kayak di acara 17 Agustus atau kan kalau misalkan kita ada kunjungan dari seperti bupati atau enggak dari Pak Camat atau itu ya kita pasti uji diri gitu. Siap ya. Lanjut nih. Mengapa Karang Taruna dikhususkan untuk pemuda-pemudi? Kenapa sih nggak lansia aja gitu, bapak-bapak, ibu-ibu kan banyak, mereka pada minat loh, mau banget bahkan mereka ya. Ya, kalau nanya kenapa dikhususkan pemuda-pemudi, sebenarnya itu kita nggak ngekhususin untuk pemuda-pemudi juga sih, Iya. sebenarnya kan, karena batasan dari jadi Karang Taruna itu ada dua, ada Karang Taruna aktif sama ada yang Karang Taruna pasif. Karang Taruna aktif itu dari umur 12 tahun sampai 42 tahun. Itu namanya Karang Taruna aktif. Kalau yang pasif itu dari 43 sampai 72. Itu namanya Karang Taruna pasif. Jadi orang tua yang emang udah lanjut usia juga itu masih dibilangnya Karang Taruna gitu. Cuman mereka pasif gitu. Jadi ikutnya tuh ya sebisanya dia aja. Jadi nggak harus pemuda-pemudi juga sih. Kalau di kampung aku tuh semua elemen kita masuk, kita berbaur lah sama dari yang mulai anak kecil juga kita ada. Oke San, lanjut nih, siapa sih pencetus pertama kali kegiatan Karang Taruna ini? Kalau Di tempat kamu aja deh. kalau pencetus sih ada ya Dulunya nih kayak flat aja nih, nggak ada kegiatan, nggak ada apa, paling cuman kayak 17 Agustus itu juga cuman pasang-pasang bendera doang kayak gitu doang, itu nggak ada kegiatan, pasif banget gitu. Nah kamu pasti kan karena kamu ketua Karang Taruna, kok gini-gini doang ya. Tadi kan udah dijelasin juga kayak seni kayak gitu-gitu ya. Nah yang pertama mikirin kayak gitu tuh siapa sih? Kalau yang pertama, kalau ke Karang Taruna yang sebelum aku terjun itu memang ada ya. Cuman setelah beberapa tahun emang pasif, nggak aktif sama sekali. Hanya, nah aku gimana nih caranya biar Karang Taruna kita aktif lagi, Iya. aktif lagi. Jadi akhirnya ngumpulin lah teman-teman yang deket dulu. Gimana nih caranya nih biar bisa aktif lagi Karang Tarunanya. Ya udah pada ngasih itu, ya udah. Kalau bisa dibilang naikin lagi Karang Taruna, awalnya emang aku sih setelah dari yang pas beberapa tahun yang lalu baru aku yang naikin lagi, karena dari udah hampir 5 atau 6 tahun itu Karang Taruna nggak ada. Oh nggak ada. Udah nggak ada di sana tuh nggak ada. Aku yang ngusulin naik lagi sampai sekarang. Kayak masang-masang bendera 17 Agustus juga nggak ada gitu. Ada sih kalau yang masang-masang dari Paling yang si anggota yang pasif itu ya. paling kayak RT sama RW aja. Iya, gitu ya. Lanjut nih, masih ada lagi beberapa pertanyaan lagi dari aku. Kapan kegiatan Karang Taruna ini dimulai pertama kalinya? Kalau di Indonesia pasti udah lama dong ya. Sudah lama. Udah lama. Di tempat kamu aja nih. Awal banget gitu. Kapan gitu? Terus sempet pasif juga kan ya? Paling tahun berapaan tuh? Kalau awal banget Karang Taruna ada tuh sejak bulan 99 kalau nggak salah. Ya 99. Tahun 99 ya. Tahun 99 itu udah Lahir ada. dong. Udah lahir lah, baru setahun lahir. Baru lahir. 99 udah ada. Nah, 99 jalan. Beberapa tahun jalan, ya itu akhirnya pasif lah di 5 tahun 6 tahun yang itu baru aktif lagi ya aku yang main. Menginspirasi banget nih. Satu lagi deh aku nanya. Boleh.
di mana letak kumpul atau bisa dibilang markas kamu nih kumpul-kumpul sama Karang Taruna di mana nih? Kalau Markas ya. markas atau base camp itu kita kalau nggak di rumah sendiri, di rumah aku sendiri, paling di rumah BRW. Karena emang kita kalau ada perkumpulan atau acara, ya kita pasti ngelibatin yang namanya RW. Karena kita kan nggak mungkin lah jalan sendiri. Emang sih kita Karang Taruna tuh emang dituntut untuk apa sih, untuk lebih inovatif lah kan. Iya. Inovatif, cuman kita mikir lagi, kalau kita yang jalan sendirian ngapain kita ada RW Iya. kan. Ya udahlah, akhirnya kita selalu libatkan apapun yang terjadi di Karang Taruna. Entah itu ada apa-apa, pasti kita ngelibatinnya RT sampai RW juga. Ya, pasti. Karena kan kita juga nggak langsung ada kita ya, pasti ada yang lebih dulu dari kita. Nah, selanjutnya nih, sumber dana daripada kegiatan yang kamu selenggarakan itu dari mana aja sih? Bisa dari masyarakat, terus dari mana lagi? Kalau sumber dana awal sih emang itu kita dari kita sendiri dulu, karena kita selalu nyediain yang namanya uang kas. Jadi setiap perkumpulan kita ditekankan untuk yang namanya uang kas. Kenapa harus ada uang kas? Ya biar kita nanti kalau misalkan ada acara juga kita nggak terlalu susah untuk nyari dana juga, karena kan kita udah ada dana simpanan itu dari uang kas itu. Pertama itu. Yang kedua, kita punya tabungan masyarakat. Jadi masyarakat di sana tuh udah bukan dihususin sih, jadi ditekani juga buat masyarakatnya untuk nabung per bulan gitu, bila mana si masyarakatnya itu juga butuh, bisa diambil lagi. Nah, dari tabungan itu kita dapat beberapa persen, kita dapat 10%-nya dari tabungan mereka gitu. Nah, itu juga kita dengan kesepakatan mereka juga dapat 10% itu, ya dengan kesepakatan mereka gimana nih kalau misalkan 10% dari tabungan itu kita buat Karang Taruna dan buat ke setiap kegiatan. Dan akhirnya ya pada masyarakat juga pada ngasih izin ya, akhirnya kita ngambil sana. Yang kedua, yang ketiga juga kita paling kalau misalkan emang masih kurang dananya, kita ngambil dari proposal juga. Ya, karena di tempat kamu tuh kayaknya banyak perusahaan ya. Alhamdulillah kalau perusahaan sih di sana ya lumayan lah banyak, jadi kita nggak terlalu susah juga. Oke, kirimnya ke perusahaan itu kamu kayak gimana? Kayak email atau langsung to the point atau kayak gimana sih? Oh, kalau misalkan nyalurin proposal mah di tadi kayak bikin proposal yang Berkas gitu ya. berkas, ya berbentuk berkas, kita langsung datangin aja perusahaan atau apa sih ya usaha yang mau dibikin itu yang mana, ya kita langsung datang ke perusahaan itu yang ngomong biasa ngomong baik-baik, tujuannya apa, jadi kasih proposalnya kayak gitu. San, sebagai ketua Karang Taruna yang aku bilang masih muda banget ya kamu, itu gimana sih cara kamu menginspirasi diri kamu sendiri, dan khususnya buat diri kamu sendiri, juga buat teman-teman semua nih yang jiwa-jiwa muda ya, gimana sih biar semangatnya membara-bara nih? Kalau untuk dari aku sih inspirasinya lebih kayak kita kan ini masih muda ya, kita masih muda nih, kita jangan sampai stuck dengan kegiatan yang emang gak positif nih. Di sini kita Karang Taruna positif lah, bisa dibilang positif banget kan ya. Kita bisa ngebantu masyarakat, ngebantu diri sendiri juga, ngebantu keluarga, teman-teman kan. Di sana pasti adalah semuanya. Daripada kita untuk kumpul-kumpul nggak jelas, terus malah ngabur-ngaburin uang kan. Ya dalam mending kita coba buat gabung di Karang Taruna gitu. Di Karang Taruna tuh kalau udah gabung mah seru, asik, terus banyak pengalaman juga buat kedepannya kita buat apa sih pas tua kita ada pengalaman banyak lah gitu, kita Buat bisa cerita ke anak cucu juga. gitu. Bisa deket sama masyarakat juga gitu, Iya, jadi kalau apa-apa nggak canggung lah gitu kan. Nah gitu loh teman-teman, jadi sebagai jiwa-jiwa muda, ayo dong semangat ya. Meskipun di musim pandemi kayak gini, semoga cepat berlalu dan semoga kita semua tetap sehat selalu.
Sandi, makasih banget buat waktunya, buat sharing-sharingnya sama aku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Assalamualaikum dan sampai jumpa.